Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Engkau perlu mengetahui ini supaya engkau bisa tegas terhadap dia yang membodohi kamu. Karena seringkali saya dapatin ada banyak orang baru tahu dibodohi seseorang atau pacarnya setelah beberapa tahun kemudian. Artinya kan udah banyak kerugian. Rugi waktu, rugi materi, belum lagi kecewa, belum lagi sakit hati. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman supaya tahu sejak dini kalau dia itu sedang bodohin kamu. 7 tanda dia membodohi kamu. Dan saya berharap ini membuatmu lebih bijak dan bersikap dengan tegas. Yang pertama, dia sekarang ini dia tidak lagi rutin menghubungin kamu daripada sebelum-sebelumnya. Kalau awal-awal dia dekatin kamu, dia rutin. Dia rutin, awal-awal dia semangat, pokoknya bila perlu tiap jam, tiap menit dia hubungin kamu. Tapi begitu dia berhasil mendapatkan hatimu, begitu dia berhasil meyakinkan kamu, dan kamu begitu cinta sama dia, maka sekarang dia mulai jarang menghubungin kamu. Karena memang dia sedang manfaatin kamu. Karena memang dia sedang bodohin kamu. Orang kalau benar-benar cinta, dia akan rutin menghubungi. Dan minta maaf, alasan sibuk itu bukan alasan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kalau orang benar-benar sayang. Nah, kalau kemudian makin kesini dia makin jarang hubungin kamu, bahkan udah gak pernah lagi berinisiatif duluan menghubungi, itu perlu dipertanyakan. Ada apa? Kenapa? Nah, itu penting banget. Jadi itu salah satu tanda kalau seseorang sedang dibohongin, sedang dibodohin, udah jarang komunikasi. Ya, jadi coba perhatikan itu baik. Yang kedua, tanda dia lagi membodohin kamu. Maka yang kedua adalah dia tidak lagi antusias, tidak lagi bersemangat komunikasi dan ketemu kamu. Berbeda dari awal-awal. Kalau awal-awal dia semangat banget, antusias banget, teleponan, ketemu, ngobrol, dia antusias banget. Tapi setelah kesini, kamu jatuh hati sama dia, kamu percaya sama dia, sekarang dia udah malas-malasan. Dia udah mut-mutan, cari-cari alasan. Inilah, itulah, ada kegiatan lah, sibuk lah, segala macam. Karena apa? Karena dia sudah berhasil meyakinkanmu. Padahal kalau diselidiki lebih dalam, dia sedang membodohi kamu. Nah, kenapa dia membodohin kamu? Karena ada sesuatu yang dia mau ambil. Entahkah duitmu, entahkah fasilitasmu, bahkan minta maaf, entahkah tubuhmu, untuk kemudian dia memuaskan nafsunya dia. Jadi itu sesuatu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, tanda dia membodohi kamu. Yang ketiga adalah sudah berkurang sekarang romantisnya dia. Kalau dulu awal-awal baru jadian panggilnya beb, honey, sayang. Terus kemudian romantisnya luar biasa. Ya, pegang tanganmu waktu nyebrang di jalan. Terus kasih kata-kata panggilan manis, panggilan cute segala macam.
sekarang sudah berkurang, bahkan sudah tidak ada lagi. Nah, coba pikir-pikir, apa yang menyebabkan dia begitu? Padahal kamu gak aneh-aneh, kamu gak macam-macam, kamu pun tidak berubah. Kenapa dia jadi berubah? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Apakah sekarang ini kamu sudah royal kasih duit ke dia? Apakah fasilitasmu udah bebas dia pakai? Dan minta maaf, apakah dia tidurin kamu? Itu penting banget. Itu penting banget. Supaya kamu tahu kamu ini dimanfaatin atau bagaimana. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda dia membodohi kamu. Yang keempat adalah banyak rencana-rencana yang dia ucapkan, yang dia sedang kerjakan, tetapi tidak pernah melibatkan kamu. Orang yang betul-betul cinta, orang yang betul-betul sayang, kalau dia punya rencana ke depan, maka dia akan bicarakan ke kamu. Apalagi kalau dia serius ingin menikah ke kamu, dia akan bicarakan apa? Bicarakan pernikahan. Dia akan bicarakan apa? Bicarakan tentang pekerjaan. Dia bicarakan apa? Persiapan. Dia membicarakan rencana-rencana ke depan, termasuk pernikahan juga. Tapi kalau dia kemudian tidak melibatkan kamu, dia sibuk sendiri dengan dirinya, dia heboh sendiri dengan dirinya, tanpa melibatkan kamu. Nah, itu perlu kamu pertanyakan. Kamu ini sebenarnya apanya dia? Ya, itu penting untuk teman-teman ketahui. Artinya kamu tidak penting sehingga dia tidak melibatkan kamu. Ya, itu yang keempat yang perlu diketahui. Yang kelima, tanda dia membodohi kamu. Yang kelima adalah kebiasaannya ke kamu itu sudah berubah. Contoh, kebiasaan dia sebelumnya antar kamu, jemput kamu ke kerjaan. Kebiasaan dia sebelumnya setiap Sabtu dinner, quality time. Pokoknya ada kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kalian lakukan untuk membangun hubungan itu progres. Untuk tingkat romantis di hubungan itu makin bertumbuh. Tapi sekarang kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah tidak lagi dia lakukan. Kenapa? Itu kan perlu dipertanyakan. Kalau kamu mungkin salah masuk akal. Tapi kalau kamu baik-baik aja, nggak neko-neko, bener-bener aja hidupnya, tiba-tiba kebiasaannya berubah drastis, itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan. Nah, jadi coba teman-teman perhatikan, amati apa yang berubah dari dia. Itu yang kelima. Yang keenam, tanda dia membodohin kamu. Dia sudah tidak lagi menampilkan kemesraan kalian di sosial medianya. Kalau dulu, kalau kalian lagi quality time, lagi makan, dia post di sosial medianya. Kalau kalian lagi jalan-jalan, dia post di sosial medianya. Lagi quality time dengan keluarganya, dia post dengan sosial medianya. Sekarang udah jarang post, bahkan apa yang pernah dia post, dia delete, dia hapus. Ada apa? Kenapa? Nah, untuk itu coba perhatikan teman-teman, supaya engkau bisa bertanya, bisa menilai, dan bisa mengambil keputusan dengan tegas. Itu yang keenam. Yang terakhir, tanda dia membodohi kamu. Yang terakhir adalah dia sekarang ini dia cepat sekali marah. Dan kalau dia udah marah, itu cenderungnya arogan dan kasar. Terjadi kesalahpahaman, dia marah besar. Dia ada masalah di kantornya, dia marah besar sama kamu. Kamu kurang ngerti dia marah besar. Pokoknya dia apa-apa sekarang marah. Dan cenderung arogan ke kamu. Kan ada yang gak beres itu.
Ada yang nggak beres itu. Untuk itu coba perhatikan apakah 7 tanda ini ada di dalam hubungan kalian. Nah, kalau 7 tanda ini ada, kamu mesti mencek baik-baik, meng-cross check baik-baik. Dan kalau memang ternyata dia cuman memanfaatkan kamu, segera putusin. Ya, ngapain punya pacar yang cuman manfaatin kamu? Oke? Ini boleh saya bagikan, tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.